Alih-alih membawa misi perdamaian, Cina ternyata punya maksud terselubung dengan mendukung gerakan Taliban menguasai Afghanistan. Dengan berhasil dikuasainya kota Kabul, ibu kota Afghanistan oleh kelompok Taliban, maka sesungguhnya babak baru percaturan kekuasaan dan ekonomi telah dimulai. Selama ini, Cina ternyata tak hanya menonton gerak-gerik Amerika di Afghanistan. Informasi intelijen Barat menyebutkan Cina membantu Taliban secara diam-diam mulai dari pendanaan sampai dengan pasokan persenjataan. Tak hanya itu, pengamat strategi militer juga menyebut Taliban memakai strategi Cina untuk menguasai kota Kabul. Lalu, siapa yang menyusun strategi kemenangan Taliban di Afghanistan? Jawabannya mungkin sangat mengejutkan. Sosok itu adalah Mao Zedong. Pemimpin revolusi komunis Cina ini memiliki pengaruh yang kuat di Afghanistan. Dia bisa dianggap sebagai bapak perlawanan modern. Ajarannya antara lain menginspirasi gerakan VARC di Kolombia, Al-Qaeda, dan ISIS. Pada tahun 2004, ahli strategi Abu Bakar Naji dari kelompok perlawanan Islam merilis dokumen yang berjudul Manajemen Kebiadaban. Artikel ini menjadi buku teks perlawanan kelompok Islam, namun isinya meminjam strategi Mao Zedong. Untuk diketahui, Mao mengasah naluri militernya di garis depan dalam perang melawan pendudukan Jepang dan perang saudara untuk merebut Cina melawan kaum nasionalis yang didukung Amerika. Dia mengemukakan gagasannya tentang perang gerilya dan kemudian disebut perang rakyat. Pengamat pemikiran Mao, Dr. Thomas Marx, mengatakan perang ala Mao adalah perang yang tidak teratur bila dibandingkan dengan perang ala Barat. Dalam tulisannya untuk Pusat Pemberantasan Terorisme di West Point, Dr. Marx menjelaskan, tulisan-tulisan Mao sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan dalam pemberontakan di Irak dan Afghanistan. Lalu, apa yang Mao katakan tentang perang gerilya dan apa yang dipelajari Taliban? Dia menunjukkan bagaimana kekuatan yang lebih kecil dapat mengalahkan yang lebih besar. Dalam bukunya tentang perang gerilya, Mao mengatakan, pemberontak haruslah gesit, harus beradaptasi dan menggunakan pengetahuan dan penduduk lokal bagi keuntungan mereka. Mao menulis, strategi gerilya terutama harus didasarkan pada kewaspadaan, mobilitas, dan serangan. Hal ini harus disesuaikan dengan situasi musuh, medan, jalur komunikasi yang ada, kekuatan relatif, cuaca, dan situasi rakyat. Bagi Mao, ini adalah perang rakyat. Petani hari ini adalah tentara esok harinya. Dan di atas semua ini terjadi apa yang disebutnya dengan perang yang berkepanjangan, namun secara perlahan melemahkan kekuatan musuh. Kedekatan hubungan Cina dan Taliban juga ditandai dengan pertemuan delegasi keduanya di Cina pada tanggal 28 Juli 2021 lalu. Pertemuan itu dalam rangka melakukan perbincangan mengenai situasi di Afghanistan terkini. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan Taliban memiliki peran penting dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, dan rekonstruksi Afghanistan. Cina juga menyerang Amerika Serikat dengan menyebut penarikan pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan menunjukkan kegagalan kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Lalu, apa sebenarnya yang diincar Cina di Afghanistan? Cina sebenarnya telah lama khawatir tentang Afghanistan. Afghanistan bisa menjadi pijakan bagi separatis minoritas Uighur di wilayah perbatasan sensitif di Provinsi Xinjiang. Untuk diketahui, suku Uighur merupakan salah satu suku minoritas yang ada di Cina dan penduduknya rata-rata beragama Islam. Secara budaya, suku ini lebih dekat dengan bangsa Turki daripada mayoritas bangsa Han.
Awal abad ke-20 menjadi awal munculnya suku Uighur. Mereka lalu mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Dari situ, warga Uighur dicap punya kecenderungan memberontak oleh petinggi di Beijing, Cina. Pemerintah Cina juga menaruh rasa curiga pada suku Uighur. Mereka dianggap ingin melepaskan diri dari Republik Rakyat Cina. Ditambah lagi muncul isu diskriminasi dari lembaga Human Rights Watch yang mengatakan lebih dari 10 juta suku Uighur dipersulit untuk membuat paspor. Inilah yang membuat warga dari suku Uighur sulit ke luar negeri. Petugas imigrasi mewajibkan mereka menyerahkan puluhan dokumen serta wawancara untuk memeriksa ideologi politik mereka. Jadi, masalah Cina dengan Muslim Uighur sebenarnya lebih ke persoalan separatisme karena mereka minta untuk merdeka. Di sisi lain, Cina bersikap sangat represif terhadap gerakan semacam itu. Kembali ke Taliban, Cina akhirnya menemukan celah untuk menyelesaikan masalah separatisme di Uighur. Sayangnya, langkah Cina ini bukan menyelesaikan persoalan. Dengan bermain mata dengan kelompok Taliban, Cina sebenarnya ingin menerapkan strategi cuci tangan. Hal itu diperjelas dengan delegasi tingkat tinggi Taliban bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi di Tianjin akhir Juli lalu. Taliban menjanjikan Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis bagi militan manapun, termasuk separatis minoritas Uighur. Sebagai gantinya, Cina menawarkan dukungan ekonomi dan investasi untuk rekonstruksi Afghanistan. Tak hanya itu, sebagai imbalan setelah dipasok uang untuk membeli senjata, sumber barat meyakini pemberontak akan menjauh dari Uighur yang sempat mereka dekati. Selain Uighur, sumber intelijen meyakini Cina mengharapkan sumber daya mineral dan jalur perdagangan lewat Afghanistan. Langkah ini tentu berbeda dengan strategi Amerika yang lebih memilih pendekatan militer di Afghanistan. Pendekatan Cina adalah melalui dukungan ekonomi seperti menciptakan jalan, menciptakan infrastruktur, dan memastikan setiap orang memiliki pekerjaan. Bagi Cina, jika semua warga Afghanistan pergi bekerja jam 9 pagi dan pulang jam 6 sore, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan terorisme. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.